Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati wa mahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa Ala, kita kembali bersyukur limpahan nikmatnya yang tak terhingga, limpahan karunia-Nya yang begitu besar, dan limpahan rahmatnya yang sangat luas, sehingga kita bisa hadir berkumpul di dalam majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Pada sore hari ini kita akan berusaha melanjutkan perjuangan kita sebagai talabatul ilm, sebagai para penuntut ilmu, untuk bisa berjuang kembali melaksanakan perintah Allah yang sangat amat mulia, yakni menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu ini menjadi sebab seseorang dimudahkan jalannya menuju surga. Kenapa demikian? Karena amalan yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu yang dengannya mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Ilmu yang dengannya kita bisa memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran, adalah Al-Hadis, adalah fahmu salafil ummah, pemahaman, sikap, cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Dan itu semua tidak akan bisa kita pelajari dengan sempurna kecuali dengan memahami ilmu penunjang, yaitu lughatul Arabiyyah. Dan sebelum kita mulai, kami ucapkan barakallahu fiha kepada Ibu Ida atas kelahiran anak, ya. Uh, kita ucapkan ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, ketika kita mendoakan bayi yang telah lahir, semoga Allah menjadikan barakah, ya,
atas kita semua dan atas umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati fillah wa ummahati rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan durusul lughah dengan muqaddimah yang berkaitan dengan pembahasan kita, materi pembahasan kita. Muqaddimah ini yang ada di papan tulis, apakah sudah terlihat Ummahat di papan tulis? Naam. Apakah suara Ana bisa terdengar Ummahat? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Baik, baik. Khawatir tidak terdengar. Dan apakah bisa terlihat di papan tulis Ummahat? Iya, sudah, Ustaz. Sudah ya? Baik. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Nabi kita, potongan atau penggalan hadis yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita mencoba Ummahat di awal tahun ini, di bulan Rajab ini, memasuki bulan Rajab dan memasuki bulan Sya'ban, Ramadan seterusnya, di tahun 2025 ini kita coba untuk memperkaya bahasa Arab dalam memperkaya ilmu agama kita dalam sudut pandang bahasa Arab. Korelasi dan kaitannya dengan pelajaran kita harus berbanding lurus dengan ilmu syariat. Kita coba demikian. Sehingga kemanfaatannya lebih besar, lebih banyak faidahnya. Ummahat belajar tentang jamak. Ummahat belajar di halaman 68 tentang ad-dars tsalits asyara, pelajaran tentang jamak, macam-macam jamak. Maka kita coba apa-apa yang berkaitan dengan hadis ataupun Al-Qur'an yang materinya itu sama dengan materi yang ada di kelas A. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi tantangan buat kita juga, buat anak pribadi untuk mencari hadis-hadis yang sahih, ayat-ayat Al-Quran yang sederhana, dipahami dengan mudah dan berkaitan dengan pelajaran materi kita. Contohnya adalah ayat hadis ini. Ya, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Bukhari, ya, Imam Ahmad, Abu Daud, ya, Imam Hakim, ya, bahwa hadis ini berbunyi al-muslimuna ala syurutihim. Sebenarnya hadisnya panjang. Kita ambil yang penggalannya. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya. Al-muslimuna. Aslinya kan bukan al-muslimuna ya. Ada yang tahu? Aslinya adalah Muslimin. Hah? Muslim. Aslinya muslimun. Ya. Aslinya muslimun ditambahkan apa ini? Huruf apa ini? Waw dan Nun. nun. Jadinya muslimuna atau al-muslimuna. Ini disebut dengan jamak. Sudah kita bahas belum ini jamak apa namanya Ummah? Kayaknya sudah ya atau belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Baik. Itu disebut dengan jamak ya. Kalau muslimun aja satu orang. Kalau muslimuna artinya lebih dari dua orang. Banyak. Orang-orang muslim itu bahasa Arabnya muslimuna. Satu orang muslim bahasa Arabnya muslimun saja. Ya. Kita baru masuk ya di pelajaran ke 13 atau sudah, Ummahat? Baru masuk ini, Ustaz. Baru masuk ya? Ini ya, pekan ini baru masuk ke 13. Oh, baru masuk ke 13. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi Ummahat
nanti kita akan belajar kaidahnya lebih detail. Tapi ini sekedar mukaddimah dari hadis Nabi. Jadi setidaknya ummahat belajar bahasa Arab tuh, oh ternyata manfaat ini. Kalau belajar bahasa Arab, ya ketika mendengar hadis ada kata ini al-muslimuna atau ya ayyuhalladzina amanu, ya ada apa namanya minal muslimina misalkan ayyuhal muslimun, nah, dan lain sebagainya kaum muslimin. Nah, kalau mendengar ya ada orang bilang kaum muslimin, muslimun, nah itu nanti akar katanya sama. Nah, artinya al-muslimun adalah orang-orang muslim. Orang-orang muslim ala di atas atau berkaitan dengan harus ya. Ala itu tergantung kalimat ummahat. Ini uniknya ummahat. Ala kan huruf apa ummahat? Ala. Huruf jar. Huruf jar. Kita tahunya kan ala artinya apa? Di Di atas. atas. Iya, di atas ya. Apakah hanya sebatas artinya di atas? Tergantung kalimat. Kalau di sini kalimatnya al-muslimuna ala syurutihim, artinya orang-orang muslim harus memenuhi syurut, syarat-syarat ataupun memenuhi kesepakatan. Ya, kesepakatan him kembali kepada hum ya. Artinya orang-orang muslim harus memenuhi persyaratan atau persetujuan kesepakatan mereka. Apa maksudnya? Ya, orang muslim itu sesuai dengan akad kesepakatannya ummahat. Misalkan suami ummahat bekerja. Biasanya ada apa? Akad kerja. Iya. Ummahat misalkan ngurusin rumah tangga. Di situ kan ada akadnya juga. Ya, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Ada amanah di situ. Oh, saya kan seorang istri. Ya, ada kewajiban yang harus saya lakukan. Ya, melanggar dari kewajiban itu, maka dia menjadi orang yang tidak taat dalam keislamannya. Ini luar biasa kalimatnya ummahat. Ya, kalau ada orang nggak jujur, ya berarti keislamannya itu dipertanyakan, berkurang keislamannya, nggak amanah, keislamannya berkurang. Ya, kita tidak katakan dia tidak berislam, bukan, tapi keislamannya, keimanannya turun, tidak taat ya kepada aturan yang berlaku, ya terlambat dan lain sebagainya. Ya, nah, hadis ini mencakup semuanya. Itu begitu indahnya bahasa Arab sehingga kita bisa tahu, oh ini maksudnya. Ya ummahat ada kewajiban untuk eh, memberikan pendidikan kepada anak-anak ummahat, ternyata ya tidak diberikan. Ya, yang penting dikasih uang saja, dikasih harta saja, tapi nggak dikasih pendidikan Islam yang benar, maka dia termasuk orang yang melanggar syariat Islam. Itu yang dimaksud dengan al-muslimun ala syuruti. Maknanya luas sekali. Ya, maknanya luas sekali. Kalau di perusahaan bisa pakai ini. Akadnya al-muslimun ala syurutihim. Kalau sudah perjanjian, ya hitam di atas putih, sudah tanda tangan, ikuti aturan. Kalau nggak mengikuti aturan, berarti bukan orang Islam yang taat. Mereka menyebutnya demikian. Ya, nah, fahim tunan ummahat. Fahimna insyaallah. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, ini mukadimah kita. Kita akan masuk ke dalam pembahasan ad-darsu ats-tsalitsah asyarah. Nah, apa yang dibahas di pelajaran ke-13? Ini izin Ana hapus. Kelas ummahat sudah dicatat? Kelas Ustaz. Kelas. Ya. Pelajaran ke-13 ini merubah segalanya ummahat. Kita katakan pelajaran ini seperti ummahat dari nol lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena di pelajaran 13 ini
Kalau dulu kita belajar mubtada khobar, na'at man'ut, mudhof wa mudhofun ilaih, masih sama kaidahnya. Cuman kosakatanya yang berubah. Contoh, murid ini baru apa bahasa Arab ya, Ummah? Dulu kita belajar at-thalibu, At-talibu jadidun. at-thalibu jadidun. Apa artinya? Murid baru. Murid ini baru, ya. Ini pelajaran pertama, Ummahat. Mana mubtada, mana khobar? Mubtadanya ini. Ini khobarnya. Kan begitu. Ya. Ketika kita sudah tahu, oh ini loh, at-thalibu jadidun. Nah, di pelajaran ke-13, itu Ummahat harus rubah. Rubah apanya? Kosakatanya. Kalau ini murid baru. Bagaimana kalau dibuat kalimat para murid baru-baru? Nah, maka mau tidak mau, kita harus merubah. Nah, perubahan itulah yang disebut dengan jamak atau dalam bahasa Indonesia majemuk. Kata majemuk. Ya, kata majemuk di dalam bahasa Indonesia, ya setidaknya kita belajar juga ya bahasa Indonesia kan. Ada murid jadi para murid atau muridmu murid. Mobil jadi apa, Om Ahad? Mobil-mobil. Mobil-mobil, nggak mungkin para mobil. Ya, biasanya pengulangan kan. Nah, pengulangan 2 kali tuh. Ya, murid, murid. Bapak jadi bapak-bapak. Ibu jadi ibu-ibu. Enak ya bahasa Indonesia, tinggal ditempel aja. Plek ketiplek gitu ya. Murid, murid, guru, guru. Ya. Nah, artinya apa? Bilangannya banyak. Ya, bilangannya banyak. Nah, bahasa Arab nggak seperti itu. Ya, kosakatanya itu harus dirubah. Ternyata kalau jadi jamak menjadi at-tullabu. Jududun. Ya. At-tullabu jududun. Loh kok bisa? Artinya apa di sini at-tullabu jududun? Murid-murid yang atau murid-murid ini baru-baru. Nah, loh, barunya juga jadi jamak. Ya. Muridnya jadi jamak, barunya juga jadi jamak. Ini disebut dengan kalimat jamak. Kalimat jamak. Kaidahnya sama, susunannya sama, kosakatanya yang berbeda. Disebut dengan kalimat majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Sampai di sini fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi yang ana ingin jelaskan, Ummahat harus lebih fokus lagi di pelajaran ke-13 karena kosakatanya berubah semua. Nah, kan yang jadi pertanyaan begini. Bagaimana cara merubah yang tunggal, setunggal ya, kalau orang Jawa bilang setunggal, menjadi majemuk, kalimat majemuk atau kata yang jamak. Kan begitu ya, itu pertanyaannya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, Ummahat sudah paham ya bahwa alur dari pikiran ataupun tujuan kita di pelajaran ke-13 adalah merubah kosakata ataupun kalimat yang jumlahnya 1 ataupun bilangannya 1 menjadi bilangannya banyak, seperti satu murid yang baru. Murid ini baru menjadi murid. Murid ini baru. Semua nanti akan berubah, Ummahat. Ya. Ini murid. Ini murid-murid. Dalam bahasa Arab, ini murid-murid, ininya juga jadi ini. Kalau istilahnya bahasa Indonesia.
ya. Nggak boleh pakai hadza tolibun, hadhihi tolibatun. Kalau ini murid-murid nggak pakai hadza, nggak pakai hadhihi, dia punya kosakata tersendiri. Ya, dia akan berubah. Nah, perubahan itulah yang nantinya akan kita bahas. Fahim tunna umahat? Ini insya Allah. Fahimna insya Allah. Kita mulai. Sudah masuk ke dalam kaidah. Ya. Perubahan kosakata dari tunggal ke jamak. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus mengenal dengan yang namanya jamak. Apa itu jamak? Mungkin pernah mendengar kata jamaah. Ya, umahat ya. Apa arti jamaah? Lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya ternyata jamak itu lebih dari dua umahat. Oh, gitu. Waduh, lebih dari dua. Ya, jamak itu diambil dari kata kerja, yaitu jamaah. Jamaah. Ya, kita bahas dulu definisinya ya. Ya jema'u. Nih ya, agar mudah dipahami, jamaah ya jema'u, kata kerja. Artinya berkumpul atau mengumpul. Karena kumpulan orang-orang itu artinya banyak kan. Berkumpul. Ya mohon maaf ya. Kata jama' itu seperti jamaah. Ada agak sensitif sedikit ya. Tapi ini menjadi pendidikan di dalam ilmu fikih. Ada kata namanya jima. Berhubungan. Jima itu dari kata jamaah juga. Kenapa? Karena berkumpul antara suami dan istri disebut dengan jima di dalam bahasa Arab. Maka jamaah ya adalah jumlah bilangan lebih dari berapa umahat? Lebih dari dua. Lebih dari dua. Bilang. Ya. Bilangan yang lebih dari dua itu ada 3 jenis. Waduh, kita bahas di sini. Ya, bilangan yang lebih dari dua ada 3 jenis. Jenis yang pertama, mohon dicatat ya umahat. Yang pertama adalah ya jam'u al-mudzakkari. As-salimu. Jam'ul mudzakkari as-salimu. Ya. Ini jenis jamak yang pertama. Mohon dicatat ya. Apa itu jam'ul mudzakkaris salimu? Namanya saja jamak mudzakkar. Ya, mudzakkar berarti untuk laki-laki atau bendanya benda laki ya, maksudnya yang tidak ada tak marbutoh. Ya, yang tidak ada tak marbutoh. Sayyarotun itu kan ada tak marbutoh, berarti dia nggak masuk tuh ke dalam jamak ini. Ya. Ya, mudzakkar as-salim. Salim itu artinya selamat. Maksudnya apa? Kita sederhanakan. Di kelas A artinya adalah ada rumusnya. Ya, jamak mudzakkar yang memiliki rumus. Ya, ada rumusnya tuh. Ya, kita bahas. Contohnya tadi tuh ya muslimun. Apa arti muslimun? Satu orang muslim ya, muslimun. Ya, orang muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri secara bahasa ya, muslim. Kalau banyak orang muslim, tambahannya waw dan nun. Ini dicatat nih. Waw dan nun ini rumus. Kalau mau muslimnya, orang-orang muslimnya jadi banyak, maka menjadi muslimuna. Ya. Contoh lain, ya. Kafirun. Jadi apa, Umahat?
Kafiruna. Firuna. Kafiruna, ada kan? Suratul Kafirun. Ya ayyuhal kafiruna. Itu kafiruna itu bacanya. Karena diwakafkan aja dalam ayat Al-Quran kan. Kafirun. Munafikun jadi apa? Munafikuna. Munafikuna. Ya Allah, mudah Umahat. Ya, mudah insya Allah. Ya, munafikuna. Mu'minun jadi apa mu'minun? Mu'minuna. Mu'minuna. Masuklah artinya jamak muzakkar salim. Artinya orang-orang muslim. Mu'minuna artinya orang-orang mukmin. Munafikuna orang-orang munafik. Banyak jumlahnya. Lebih dari 2. Disebut dengan jamak apa Umahat? Mudzakaril salim. Jam'ul muzakkar salim. Atau orang kita biasanya bilang yang mudah ya, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ya, udah kelihatan tuh ciri-cirinya. Nah, kita batasi cuman sampai sini pembahasan kita di kelas A untuk jamak muzakkar salim. Meskipun pembahasannya jamak muzakkar salim itu ada banyak lagi Ummah. Ya. Jadi rumusnya kita berikan 1 dulu. Total ada 2 rumus, 1 dulu. Ya, jamak muzakkar salim apabila bertemu dengan waw, tambahannya waw dan nun. Ya. Dan itu hanya untuk muzakkar saja. Laki-laki, perempuan nggak boleh. Beda lagi perempuan. Ya. Tidak di jamak muzakkar salim seperti itu. Ya. Apakah semua profesi ataupun semua nama laki-laki masuk ke dalam jamak muzakkar salim? Ya, tinggal ditambahan waw dan nun aja. Misalkan Ahmad jadi Ahmaduna, Muhammad jadi Muhammaduna. Ya. Hamid jadi Hamiduna. Ya. Maka jawabannya tidak semua laki-laki atau muzakkar masuk ke dalam rumus jamak muzakkar salim. Tapi mayoritas kita bilang ya, 80% lah. Kosakata yang muzakkar masuk ke dalam jamak muzakkar salim, rumus jamak muzakkar salim. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Bagaimana dengan ummahat yang lain? Sini ada Ibu Ida ya. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kalau sudah paham dengan jamak muzakkar salim, ya, kita masuk ke jamak berikutnya. Ada 3 yang dibahas 2 dulu ummahat di pelajaran ke-13. Karena yang masuk di pelajaran ke-13 baru 2 jamak. Nah, jamak yang ketiganya nanti. Itu di pelajaran ke-14. Jadi, jamak yang kedua yang wajib kita pelajari untuk membahas pelajaran ke-13 adalah jam'ut taksir. Ya. Jam'ut taksiri. Apa itu jam'ut taksir? Ya, ummahat pernah tahu ya kosakata maksurun. Al-qalamu maksurun. Masih ingat ya ummahat? Artinya apa? Pena itu patah. Pena itu patah. Maksurun artinya patah, berantakan, pecah. Nah, itu jadi akar kata yang sama dengan taksir. Jam'ut taksir artinya adalah jamak ya kosakata yang bilangannya lebih dari 2, akan tetapi dia tidak ada rumusnya, pecah, berantakan. Ya. Kalau nggak ada rumusnya gimana dong? Berarti kayak bahasa Inggris kan ada tuh yang nggak ada rumusnya ya. Apa? Irregular ya. Mohon maaf kalau koreksi kalau Anda salah ya. Ya, tidak beraturan ya. Tidak beraturan.
Ya. Maka kalau ada yang demikian, mau tidak mau harus dihafalkan. Kalau tidak hafal, minimal dicatat jamak taksirnya apa. Langsung kepada contoh. Contohnya, kita ngikutin yang ada di buku ya. Tolibun tadi tuh. Apa tolibun ummahat? Murid. Tut ilmu. Murid, penuntut ilmu. Maka jamaknya adalah jamak taksir dia. Tullabun. Nah, ya. Ini kan beda ummahat. Nggak ada rumus dia. Tapi kita bisa lihat hurufnya mirip. Ada toknya, ada lamnya, ada baknya. Cuman beda bentuk. Tolibun jadi tullabun. Contoh lain jadidun. Jadidun artinya baru. Kalau baru-baru apa ya? Jududun. Dududun. Jududun, pendek semua. Ya. Jududun. Ya. Dan masih banyak sekali umat. Contoh lain. Hadza. Hadza atau hadhihi. Mau dia muzakkar, mau dia muannas, maka jamaknya sama. Haulai. Ya. Ini hadza, ini hadhihi. Kalau ini, waduh, maksudnya banyak ya. Ya. Pakainya apa? Haulai. Jadi mau tidak mau nih yang ada di dalam materi kita disinkronisasikan lagi nih dengan jamak ya, dari kosakata yang tunggal berubah menjadi jamak. Ya. Nah, itu disebut dengan jam'ut taksir. Dia tidak ada salimnya. Ya, salim itu rumusnya. Kalau tidak ada rumusnya berarti harus dihafalkan. Kalau ini kan enak ya, udah tinggal ditambahkan waw dan nun. Nah, kalau ini jamak taksir nggak ada waw dan nunnya. Terus gimana dong? Ya kita harus ngafalin. Ini tunggalnya tolibun, jamaknya tullabun, jadidun, jamaknya jududun, hadza atau hadhihi jamaknya haulai. Ya. Kalau tidak hafal dicatat ummahat. Jadi sewaktu ummahat belajar di pelajaran ke-13, ummahat sudah siap di dalam buku catatannya. Ya, ketika lupa tinggal dibaca seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan ummahat? Baik. Sebelum kita latihan. Ini teorinya ya. Teorinya nggak usah banyak-banyak. Kita akan fokus kepada latihan. Ya. Di halaman 68. Bisa dibuka. Ad-darsus tsalits asyarah. Ya, Ana coba untuk membahas secara sangat pelan. Ya. Karena pelajaran ke-13 ini menentukan pelajaran berikutnya, Ummahat. Kalau Ummahat merasa, kok ini Ustadznya lama banget ya ngejelasinnya. Mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Karena pelajaran ke-13 ini menjadi kunci emas nih. Mau pindah ke pintu pelajaran yang lain, pakai kunci ini juga. Ya. Jadi bagi yang tidak hadir, ya mohon didengarkan via YouTube. Bagi yang belum paham, mohon diulang-ulang via YouTube. Ya, karena ini menjadi pengunci ya, kata kuncinya di sini nih. Ya. Kunci emasnya di sini di pelajaran ke-13. Dan kaitannya sangat kuat dengan pelajaran-pelajaran yang lain, apalagi dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak ummahat, tentang jamak itu banyak sekali. Ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba latihan ummahat yang ada di 68 dalam bentuk percakapan. Ya. Baik, Ana akan bacakan, ummahat bisa ikuti bersama-sama. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Wahid, isnan, salatah.
Man haula'i fatyatun qalu ya Ali. Ana ulangi ya. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Man Man haula'i Fityatun ya Ali. Masya Allah. Ya. Hum tullabun jududun. Hum tulabun jududun. Ya. Sama-sama ya, jami'an ummahat kita ulangi. Hum tullabun jududun. Hum tulabun jududun. Jududun. Ya. Baik, kita baca dulu ya. Dari pertanyaan dan jawaban yang tadi tuh ya. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali hum tullabun jududun. Nah, kita bahas di sini. Sudah dicatat semua Umahat di papan tulis? Kelas? Kelas. Ya, baik. Kalau kelas kita hapus ya. Di situ ada man. Apa artinya man Umahat? Siapa ya? Siapa? Betul. Ya harus yakin ya Umahat. Man, siapa? Ya. Haula'i itu diambil dari kata Haji. hadza. Haji. Nah, kita jadikan tunggal dulu nih yang dari pertanyaan ini. Man haula'i, haula itu asal katanya hadza atau hadhihi. Al-fityatu itu diambil dari kata al-fata. At-tiwalu diambil dari kata at-tawilu. Ya. Jadi aslinya cuma begini Umahat. Man siapa? Hadza ini. Al-fata. Apa al-fata Umahat? Al-fata. Wah, ini harus murojaah ini. Ana berharap Umahat punya. Iya, pemuda. Kamus, kalau nggak ada kamus, coba ada Google Translate. Nggak apa-apa. Untuk mempermudah. Ya, bagi Umahat ini yang pakai Zoom, misalkan Zoom-nya di laptop gitu ya. Langsung searching kalau lupa. Atau lihat di buku. Al-fata apa ya? Oh, pemuda. At-tawil. Apa tawil? Tinggi. Tinggi. Yang tinggi. Siapa pemuda yang tinggi ini? Bahasanya begitu. Tunggal. Berubahlah jadi jamak Umahat. Man hadza jadi haula'i yang ada di buku. Ini semua. Ya, al-fata jadi al-fityatu. Apa al-fityatu? Para pemuda. Pemuda. Para apa? Para pemuda. Kalau pemuda al-fata, kalau para pemuda al-fityatu. Lah, tapi ini kan ada tak marbutonya. Nah, ya. Kalau dulu kita belajar, kalau ada tak marbutonya muzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Itu hanya berlaku ketika katanya tunggal, Umahat. Katanya tunggal. Tapi kalau katanya jamak, ya, maka rumus itu ya bubar atau hilang. Nggak ada lagi tuh rumus itu. Ya, ada tak marbutonya berarti dia perempuan tuh, para pemudi. Nggak bisa. Karena ini bentuknya jamak. Ya. Yang ada tak marbutonya dia mu'annas, ada tak marbuto di akhir itu mu'annas, hanya berlaku kepada kosakata yang tunggal saja. Yang tunggal saja. Kalau yang jamak sudah tidak berlaku. Ya. Hukum-hukum yang dulu
kita tahu ternyata di dalam jamak sudah tidak berlaku. Seperti itu, Maha. Pahim tunna insyaallah? Jadi Paham. kalau hadza atau hadhihi tetap makainya haulai ya Ustaz. Betul. Tergantung kata setelahnya apa. Haulai apa. Kalau misalkan para pemuda jadinya aslinya hadza. Kalau para pemudi pakainya haulai juga. Betul. Sahih. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Karena senang kalau ada yang bertanya Ummahat. Kita butuh bertanya ya. Kalau Ummahat ada yang belum paham atau ada yang mengganjal gitu ya. Ini kenapa ya? Ini kenapa masih bingung yang ini? Tanyakan saja Ummahat. Karena kita butuh pertanyaan. Ya. Is'alu au is'alna qabla an tus'alna. Tanyakan sebelum nanti ditanyakan. Ya. Tanyakan saja kalau nggak paham. Ya. Nah, kembali lagi di sini tawil. Jadi apa itu di situ, Mahat? Jamaknya tawil apa? Tiwalu. Walu. Ah, bukan tiwul ya. Tiwul mah itu makanan ya, tiwul ya. Ya, Iya. Ustaz. Iya. Tiwal. Ingat-ingat tuh, tawil jadi tiwal. Oh, beda ya. Jadi dari tunggal jadi jamak itu beda kali, katanya jadi berubah. Ya, katanya jadi berubah. Ya, seperti itu. Sampai di sini dari pertanyaannya artinya apa, Umah? Pertanyaan ini. Siapa apa nih? Siapa para pemuda yang tinggi ini wahai Ali? Iya, Masya Allah. Siapa para pemuda yang tinggi-tinggi ini, wahai Ali? Tingginya juga jadi banyak, Umah. Jadi jamak bahasa Arab begitu. Ya. Dia ngikutin kayak gerbong kereta ya, sama semua, jamak-jamak semua. Ini dijadikan jamak, fata jadi jamak, tawil juga jadi jamak. Kalau bahasa Indonesia kan beda ya. Ini tetap ini, mau banyak mau sedikit ini. Ya. Sifat biasanya sama, tinggi. Ya udah tinggi aja. Siapa para pemuda yang tinggi? Ya udah tahu para pemuda yang tinggi, nggak perlu tingginya ditambahin lagi tinggi-tinggi dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Dia nempel kata yang ini nempel dengan yang ini nempel yang ini. Saling terikat. Jadi kayak rantai gitu ya, rantainya. Nggak boleh ada yang putus di sini. Ya. Makanya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab karena ada kelebihan bahasa Arab itu, Umar. Dia seperti rantai. Kalau ada yang putus, ya kayak rantai motor ada yang putus gitu ya, nah, berantakan semua. Yang lain hancur. Ya. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, kosakatanya berubah aja. Atau harokatnya berubah. Wah, berantakan semua. Ya. Artinya jadi berantakan semua. Itu keutamannya bahasa Arab. Fahim tunna Ummahat? Bisa dipahami insya Allah? Fahimna insyaallah. Insya Allah. Baik. Ya. Lalu ada kata hum tulabun jududun. Kita bahas nih. Hum tulabun jududun. Apa artinya Ummahat? Mereka murid-murid baru ya. Murid Iya. Mereka murid-murid Mereka murid-murid baru. yang Baru. yang baru-baru. baru-baru. Hum itu kan banyak ya mereka. Mereka. Tunggalnya apa? Domir nih. Wah. Wah, Huwa. Tulabun jadi tolibun. Aslinya begini. Ya. Jududun jadi Jadi dun. Aslinya tuh huwa tolibun jadi dun. Mudah. Huwa tolibun jadi dun. Tapi karena berubah jadi kelihatannya susah gitu ya. iya. Huwa jadi hum. Tolibun jadi tulabun.
Jadidun jadi judud Judud. ya. Jadi mesti Baik, satu-satu ya Ustadz ya digantinya. betul. Sahih. Harus diganti. Semuanya harus diganti. Jadi kerja 2 kali ya, Ummahat ya. Hmm. Ya. Nih kendala dari Ummahat ya yang sebelum-sebelumnya ya. Di kelas-kelas yang lain ya dari tahun ke tahun kalau sudah masuk pelajaran ke-13 itu susah. Susah kendalanya di mana? Nih, pertama mufradnya aja belum hafal kadang. Ya, tunggal. Tunggalnya aja masih bingung. Ya. Huwa apa ya artinya? Oh, dia laki-laki. Tolibun apa ya artinya? Oh, pelajar laki-laki. Jadidun baru. Ya, kalau umat sudah ngerti yang ini aja nih. Pondasinya di sini. Tunggalnya. Kalau umat sudah tahu tunggalnya, kosakata tunggalnya, untuk pindah ke jamak gampang. Pindah berubah menjadi jamak itu mudah. Seperti itu. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Belum. Maaf soal? Oh, belum ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas di sini Umahat. Ya, ada tugas. Ya, apa tugasnya? Tugasnya adalah mencari jamak mudzakkar salim. Tadi ya, rumusnya apa tuh jamak mudzakkar salim? Wa nun. Hmm? Wow. Nah, ada tambahan waw dan Non. iya, ada tambahan waw dan Di akhir. nun. Di akhir kata. Ya. Mencari jamak mudzakkar salim di dalam surat An-Naba. Di dalam apa, Umahat? Surat An-Naba. Surat An-Naba. Ya. Jadi bukan satu kata aja, bukan. Umahat mencari ya dari ayat 1 sampai ayat 40. Yang mana yang jamak mudzakkar salim langsung ditulis kosakatanya saja. Setelah itu dikumpulkan, disetorkan. Nanti pekan depan kita coba mengoreksi bersama-sama. Ya. Mau dikasih contoh, Mahat? Ya Ustaz. Boleh Ustaz. Iya, boleh ya. Tapi di surat yang lain, jangan yang di surat An-Naba ya, di surat yang lain ya. Ya, contohnya ya. Di surat An-Nazi'at. Umat bisa buka surat An-Nazi'at. An-Nazi'at ayat yang ke-10. Ada kata lamar Bentar. duna. Ya. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ada ya? Ya Ustaz. Iya. Lamarduduna. Nah, akhirannya nih waw dan Nun. nun. Lamar duduna. Nah, lamar duduna ini berarti dia jamak apa? Mudzakkar Salim. salim. Ya. Oh, kita jadi tahu ternyata lamar duduna itu aslinya adalah mardudun. Mardudun aslinya. Ya. Nah,
Kan tinggal dihilangkan aja waw dan nunnya. Jadilah tunggal. Tunggalnya mardudun. Nah, kalau jamaknya marduduna. Begitu. Ya, Ummahat tinggal cari kosakatanya aja. Bukan satu, satu surat. Yang mana yang Ummahat tahu itu adalah jamak mudzakkar salim, tulis seperti itu. Ya, nanti akan kita bahas antara kosakata jamak mudzakkar salim dengan fiil kata kerja yang ada jamak mudzakkar salimnya. Nah, ya, nanti akan kita bahas insya Allah. Ustadz, Ya. berarti bukan satu ayat, maksudnya di satu surat itu ya berarti ada beberapa, jadi ditulis semuanya gitu Ustadz ya? Betul. Kebanyakan nggak Ummahat? Karena setiap ayat nggak semuanya ada jamak mudzakkar salimnya. Ummahat tinggal teliti aja. Misalkan nomor ayat 1, ayat 2 nggak ada. Ayat 6 nggak ada. Di An-Naba ya. Ayat 7 nggak ada. Jadi Ummahat tinggal pilih-pilih aja. Oh, cari mana ya yang ada waw dan nun ya di akhir. Nah, seperti itu. Bisa dipahami insyaallah? Fahim tunna? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyakan Ummahat? Apakah Ana menjelaskan terlalu cepat Ummahat? Enggak sih Ustaz. Enggak Ustadz kayaknya. Enggak ya. Kalau terlalu cepat nanti pekan depan kita coba perlambat lagi Ummahat. Kita pelan-pelan lagi ya. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Karena ini pembahasannya padat ya. Pembahasannya padat, berlimpah materinya. Jadi nggak bisa kita tergesa-gesa atau terburu-buru. Nanti malah tidak paham. Ya, itu dulu aja dikuatkan jamak mudzakkar salimnya, jamak taksir nanti menyusul. Seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Dan mohon Ummu Aisyah bisa infokan di grup ya. Kami ucapkan jazakillah khairan ya. Wa barakallahu fiki kepada Ummu Aisyah selaku Raisul Fasal. Semoga Allah balas ya kebaikan Ummu Aisyah dengan berlipat ganda pahala di sisi Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Maafi soal Ummahat? Ibu Reni tidak ada pertanyaan, Ibu Aini, Ibu Ida, Ummu Aisyah, Belum ada. Bukan nggak ada, belum yang Belum. Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Belum ada ya. Berarti wadih ya, jelas ya Ummahat. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, ya, karena waktu yang sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, pelan-pelan Ummahat nanti pelajari. Mungkin sebelum tidur ya, mengerjakan tugasnya sembari dibaca kan surat An-Naba. Wah, itu pahalanya jadi lebih banyak juga gitu ya. Apalagi anak-anak itu kalau tidak salah rata-rata ya sudah ngafalin kan ya surat An-Naba. Ya. Anak-anak kita ini sudah lancar bahkan itu ya. Nah, kita harusnya jangan mau kalah. Seperti itu. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ya. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.